Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda, hari ini kita akan melanjutkan teorema Pythagoras bagian kedua, yaitu menentukan jenis-jenis segitiga menggunakan rumus Pythagoras. Rumus Pythagoras yang kita pelajari pada part 1 kemarin. Oke. Teorema Pythagoras, kita review dulu teorema Pythagoras kita. Untuk setiap segitiga siku-siku akan selalu berlaku luas persegi pada hipotenusa. Ini hipotenusa sisi miring ya. Luas persegi yang ini, yang C kuadrat ini akan sama dengan luas persegi pada sisi lain yang berada di siku-sikunya. Yang ini, yang A ini sama yang B ini. Jadi di sini berlaku jika pada segitiga ini ada segitiga ABC, maka sisi yang berada di depan C ini kita beri nama sisi C kecil, sehingga garis AB ini disebut dengan sisi C, dan sisi yang berada di depan sudut D disebut dengan B kecil, dan sisi yang berada di depan A kita beri nama A kecil. Nah, jika setiap segitiga ABC dan siku-sikunya berada di C, maka berlaku yaitu AB kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah AC kuadrat. Atau AB ini sudah menjadi sisi C, BC sudah menjadi sisi A, dan AC sudah menjadi sisi B. Sehingga didapatkan teoremanya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Atau kalau kita ingin B-nya yang kita cari, maka B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat, atau A kuadrat itu adalah C kuadrat dikurang dengan B kuadrat. Jadi apabila dia siku-sikunya di C, maka C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Tapi seandainya jika siku-sikunya di sini namanya A, maka A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Jadi ininya kita ganti. Ya, tergantung di mana letak siku-sikunya. Kalau siku-sikunya C, maka di sini C pertama dulu. Oke, kita lanjutkan. Teorema Pythagoras. Nah, untuk setiap segitiga, ini yang tadi ya. Next kan, teorema Pythagoras kita yang tadi, jika siku-sikunya di A, maka di sini A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, jika siku-sikunya sekarang adalah B, ini siku-sikunya adalah B, maka jadinya B kuadrat sama dengan, ini kita tinggal isi, C kuadrat adalah AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. AB kuadrat, B ya, B, AB adalah C, dan BC adalah A. Oke, kita isi di sana. Sehingga jika siku-sikunya di B, maka B kuadrat sama dengan C kuadrat ditambah A kuadrat. Nah, menentukan jenis segitiga. Jadi, segitiga yang kita pelajari adalah segitiga siku-siku. Di sini siku-sikunya ada di A. Seandainya segitiga kita yang bagian siku-sikunya kita perkecil, oke, seperti itu gambarnya, maka dia akan menjadi segitiga lancip. Nah, lancip kan jadinya. Nah, kalau seandainya siku-sikunya kita perbesar, maka dia akan menjadi segitiga tumpul. Oke. Jika segitiga lancip ini, segitiganya lancip, maka berlaku A kuadrat. Sisi terpanjangnya kan masih A ini ya. Ini sisi terpanjangnya yang A. Maka A kuadrat ini akan kecil ukurannya dari B kuadrat ditambah C
kuadrat. Kalau dia segitiga siku-siku, maka ini sama dengan jadinya. Tapi kalau lancip, maka dia akan kecil. Oke, maka lancipnya itu adalah di sudut A. Sedangkan kalau dia segitiga tumpul, nah, dia tetap di sisi terpanjangnya sisi A ini, sisi A adalah sisi terpanjang, maka A kuadrat ini akan lebih besar dari B kuadrat ditambah C kuadrat. Dan tumpulnya ada di A. Kalau lancipnya ada di A, maka jadinya A kuadrat sama kayak tadi, sama kayak siku-siku tadi. Nah, kalau seandainya di sini C, maka C kuadrat besar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Tergantung dari di mana posisinya. Posisi lancipnya dan posisi tumpulnya. Next. Ini ada contoh soal. Jika suatu segitiga berukuran 7 cm, 9 cm, dan 10 cm, apakah segitiga itu siku-siku? Nah, jadi kita coba pembahasannya, gimana cara jawabnya. Nah, misalkan sisi terpanjangnya itu adalah sisi A, maka yang A-nya yang 10, B-nya 7, C-nya 9. Jadi ini misalkan ada suatu segitiga. Nah, ini sisi terpanjangnya sisi A di sini. Ini B-nya, ini C-nya. Kemudian sama seperti tadi, yang sisi terpanjangnya dulu hipotenusanya A kuadrat. Bagaimana ukurannya? Apakah dia sama dengan, apakah dia besar, apakah dia kecil? Kalau dia sama dengan berarti benar dia siku-siku. Nah, kita masukin dulu. A kuadratnya berarti 10 kuadrat, B kuadratnya 7 kuadrat, C kuadratnya adalah 9 kuadrat. 10 kuadrat kan 100, 7 kuadrat 49, dan 9 kuadrat 81. Nah, kita lanjutkan. 149 tambah 81 adalah 130. Nah, bagaimana dia? 100 apakah besar dari 130 atau kecil atau sama? Kecil ya, 100 itu kecil daripada 130. Jadi di sini kecil ya. Kita bikin dia kecil dari 130. Karena 100 kecil dari 130, maka segitiga tersebut adalah apakah segitiga siku-siku atau bukan? Bukan ya. Maka di sini kita bisa bikin dia bukan segitiga siku-siku. Kalau dia bukan siku-siku, maka kalau dia kecil segitiga lancip. Maka itu disebut dengan segitiga lancip. Nah, paham ya? The next. Nah, ini ada tugas untuk Antuna. Ada suatu segitiga. Nah, pada segitiga DEF nih, segitiga DEF, maka ini ya yang besar ini. Segitiga DEF, FG dia tegak lurus dengan DE, ya kan? Karena dia membentuk sudut 90. Kalau tegak lurus berarti dia membentuk sudut 90. Panjang DG adalah 10 cm, GE 24 cm, dan FG 15 cm. Nah, hitunglah panjang DF dan EF. Nah, ini. Berarti kita di sini disuruh mencari DF ini sama EF itu yang A. Nah, sekarang pertanyaan kedua, apa jenis dari segitiga DEF? Mencari DF sama EF ini kita bisa pakai Pitagoras, teorema Pitagoras, ya kan? Nah, untuk menentukan jenisnya ini, berarti mana yang sisi miring di sini yang terpanjang? DEF yang terpanjang mana? Ini ya. Ini hipotenusanya. DE hipotenusanya berarti DE kuadrat sama dengan DF kuadrat ditambah FE kuadrat. Apakah dia besar sama dengan atau kecil? Tuh, ini sebagai tugas Antuna di rumah. Nah, sekian video kita hari ini. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.